Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sidang jemaah tarawih Masjid Istiqlal yang berbahagia. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah. Hari ini kita sudah dapat menyelesaikan hari yang ke-19 dari perjalanan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan serta mendapatkan berkah dan ridha daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Hari-hari yang masih tertinggal kita tetap diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, topik kita pada malam hari ini adalah pemberdayaan nilai-nilai Islam dalam bulan suci Ramadan, khususnya yang penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terinspirasi dari ayat yang dibaca oleh imam tadi waktu kita salat Isya. Ayat 103 dan seterusnya dari surah Ali Imran yang memberikan pesan yang harus kita berdayakan adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini adalah pesan persatuan dan kesatuan. Itulah yang dalam bahasa agamanya disebut ukhuwah. Ukhuwah yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Intisari dari artinya adalah memperhatikan. Al-ihtimam. Maka setiap orang yang merasa ada hubungan satu dengan lainnya, maka dia harus memperhatikan, saling memperhatikan. Tanpa saling memperhatikan, maka belum dia disebut sudah memperdayakan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maknanya lebih diperluas lagi. Yang disebut dengan adanya hubungan itu, apakah karena ada hubungan darah, keturunan, kekerabatan, atau lebih luas lagi, hubungan dalam arti yang luas, yaitu hubungan dalam arti satu profesi, hubungan dalam arti sepersusuan, dan seterusnya. Yang merasa ada hubungan seperti itu, siapapun dia, kita harus memberikan perhatian. Dengan memberikan perhatian, terjalinlah hubungan yang merupakan nilai-nilai agama yang sangat penting. Maka dari itu, kalau kita
mengingat sejenak sejarah daripada hijrahnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di kota Madinah, beliau tidak membangun infrastruktur fisik, tapi yang dibangun pertama kali adalah akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara kaum muhajirin yang datang dari Makkah dengan kaum Al-Ansar yang merupakan penduduk asli dari kota Madinah. Persaudaraan yang begitu kokoh. Baru saja pernah mendengar namanya, belum pernah bertemu tatap muka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin yang agung, yang tiada ada tandingannya, mempersaudarakan. Kalau di Mekah dia adalah sebagai konglomerat, maka dipersaudarakan pula dengan konglomerat yang ada di Madinah. Kita ambil contoh misalnya Abdurrahman bin Auf, dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad ibn Rabi'. Begitu dipersaudarakan, mereka terus menyatu. Sa'ad bin Abi Rabi' terus mengambil Abdurrahman bin Auf. Diambilnya dan diperlihatkan apa yang dia miliki tanpa ada rahasia sedikit pun. Engkau lihat di sebelah kananmu. Kata Abdurrahman bin Auf, aku saksikan itu. Sejauh mata memandang kebun korma, ternak, dan lain-lainnya. Sa'ad ibn Rabi' terus mengatakan, hadza mali, khudh syatrahu. Ini adalah kekayaanku, ambil olehmu separuhnya. Engkau lihat di sebelah kirimu, aku lihat ternyata lebih banyak dari yang ada di sebelah kanannya. Dia katakan, hadza mali, khudh syatrahu. Ini juga harta kekayaanku, ambil olehmu separuhnya. Sampai ditawarkan, li imra'atani, aku punya 2 orang istri. Ikhtar wahidatan minhuma, pilih salah satunya. Sa'utalliquha fatatazawwaja biha. Aku akan ceraikan dia, engkau yang menikahinya. Begitu hebatnya. Tanpa ada rahasia. Ukhuwah yang hakikiyah. Tapi karena hijrah mereka ke Madinah bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari tahta, dan juga bukan untuk mencari wanita. Hijrahnya tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang disampaikan adalah, barakallahu fi malika wa ahlik. Doa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi harta kekayaanmu dan memberkahi keluargamu. Kalau kita ditanya seperti itu, dijelaskan, jawabannya bukan diterima, tapi kurang banyaknya. Itulah persaudaraan yang hakiki. Nilai-nilai yang perlu kita kembangkan dan kita semai. Apalagi dalam bulan suci Ramadan yang mendidik kita untuk peka dengan saudara-saudara kita. Kalau kita mungkin hanya tidak makan pada waktu tertentu saja, kemudian pada waktunya kita boleh berbuka dan makan semaunya. Tetapi banyak saudara-saudara kita, ketika mereka ingin makan dan minum, ternyata tidak ada sesuatu yang dimakan dan diminum itu. Maka persaudaraan ini digambarkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Bagaikan bangunan yang kokoh, satu sama lain saling mengokohkannya. Lebih jauh
Rasulullah sampaikan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang yang mukmin yang beriman satu dengan lainnya dalam kecintaan mereka, kasih sayang di antara mereka, kepedulian di antara mereka, itu adalah bagaikan jasad yang satu, tubuh yang satu. Apabila ada organ tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan panas dan demam. Itulah kepedulian. Dia adalah saya adalah dia. Dia bergembira, saya pun ikut bergembira. Dia merasakan sakit, saya pun ikut merasakan sakitnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemai persaudaraan itu tidak hanya di kalangan orang-orang yang beriman, tapi orang-orang yang tidak beriman dibuatkan satu aturan main. Itulah yang disebut dengan Mitsaq al-Madinah, piagam Madinah al-Munawwarah. 47 pasal disusun sedemikian rupa. Kalau kita sudah bersaudara, maka pasti kita saling menghormati satu terhadap lainnya. Kalau kita bahas lebih jauh, yang disebut dengan ukhuwah, merujuk kepada ayat 10 dari surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka pelihara persaudaraan itu. Takwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Kita bahas ayat ini dengan pendekatan satu disiplin ilmu Al-Quran yang disebut dengan ilmu munasabah. Korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ayat sebelumnya, ayat 9, menceritakan bahwa ada dua suku bangsa Arab yang tidak pernah bisa bersatu. Bertemu pasti berkelahi. Bertemu pasti caci maki di antara mereka. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dua suku yang terus bertikai, tidak pernah bersatu. Allah ingatkan ketika Allah berfirman menjelaskan persaudaraan, Allah tidak berfirman innamat ta'ifatani ukhtani, tapi Allah jelaskan innamal mu'minuna ikhwatun. Keimananlah yang mendasari semua itu. Kalau keimanan yang mendasari persaudaraan kita, maka paling tidak ada 6 perkara yang harus kita jaga, yang diisyaratkan oleh ayat 11 dan 12 dari surah Al-Hujurat itu. Yang pertama yang disebut dengan sukhriyah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Mengejek saudara kita, menjelek-jelekkan saudara kita, itu yang akan mengganggu ukhuwah yang sudah kita semai sejak lama. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu suka mencela diri kamu. Apakah ada di antara kita yang ingin mencela dirinya sendiri? Jawabnya pasti tidak. Tapi itulah pesan Al-Quranul Karim dengan bahasanya yang indah. Jangan kamu suka mencela orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Nanti pada saatnya nanti, celaan itu akan kembali kepada dirimu sendiri.
Wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh kita memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Sebutan-sebutan yang tidak baik. Ya fasik, ya kafir. Ya siapa lagi? Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Tapi kalau gelar hanya sekedar membedakan. Karena banyaknya kesamaan kita mungkin karena namanya sama. Namanya ada Ahmad, 5 yang namanya Ahmad. Yang membedakan mungkin ada yang putih, ada yang hitam, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar disebut Ahmad mana? Ahmad gajah. Yang kecil Ahmad mana? Ahmad kancil. Ini sekedar membedakan, dan gelar itu tidak menyakiti hatinya. Yang keempat yang harus kita jaga melalui ayat 12 apa? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Kita jauhi prasangka. Kita dalam persaudaraan harus selalu berprasangka baik kepada saudara kita. Apapun bentuk dan rupanya. Kenapa? Rasulullah ingatkan, iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul kadzibi. Hindari oleh kalian prasangka itu, karena prasangka itu lebih berbahaya daripada dusta. Yang kelima, wala tajassasu. Jangan kamu saling mengorek-ngorek kesalahan saudaramu. Saudaramu adalah aku. Aku adalah saudara. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita kedepankan adalah menceritakan kebaikan-kebaikannya dan menutup kejelekan-kejelekan dan kekurangan-kekurangannya. Nanti pada hari kiamat Allah akan berikan pembalasan itu. Man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang suka menutupi aib saudaranya di dunia, maka di hari kiamat nanti dia akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lihat sekarang ini? Begitu mudahnya orang membuka aib seseorang. Biar orang lain semuanya tahu. Yang keenam adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kita dilarang untuk menggunjing, gosip. Dalam ibadah puasa kalau orang yang bergosip dia menggunjing, 1 hari dia tidak makan dan tidak minum, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Membatalkan pahala puasanya. Zikru akhaka bima yakrah, menyebut saudaramu yang apabila sebutan itu dia akan marah. Itulah yang disebut dengan menggunjing. Orang yang suka menggunjing biasanya naik tingkatannya adalah mengadu domba. Namimah. Orang yang suka mengadu domba dijamin oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk syurga. La yadkhulul jannata nammamun, kata Rasulullah. Tidak akan masuk syurga orang yang suka mengadu domba satu dengan yang lain. Itulah pesan dari ayat 11 dan 12. Pertanyaan selanjutnya, kenapa di antara kita masih saja ingin mengganggu persaudaraan itu? Masih suka melakukan hal-hal yang dilarang tadi. Sementara kita melalui ayat 13 surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Asal kita satu. Nenek kita Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Nenek kita Siti Hawa. Kita satu. Kenapa kita harus berpecah belah? Maka jagalah persatuan itu.
Nah, melalui ibadah puasa lebih jauh persatuan dan persaudaraan dengan makna yang lebih luas. Kalau tadi kita jelaskan ukhuwah imaniyah, islamiyah, maka kita harus jaga juga ukhuwah wataniyah, karena kita sama-sama warga negara Indonesia. Kita juga jaga ukhuwah insaniyah, basyariyah, siapapun dia, bangsa apapun dia, karena dia adalah bahagian dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.